Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmiati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai politik hukum pembentukan undang-undang psikotropika, di mana politik hukum dalam pembentukan undang-undang psikotropika ini sudah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan hukum yang mengatur tentang penggunaan, distribusi, dan pengendalian zat-zat psikotropika. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai apa itu psikotropika dan bagaimana penerapan undang-undangnya terhadap penyalahguna psikotropika. Para ahli telah memberikan pengertian tentang psikotropika atau narkotika itu adalah salah satu jenis obat atau zat yang apabila digunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai atau pecandu. Sedangkan pada undang-undang atau menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1967 menyebutkan bahwa narkotika itu merupakan obat atau zat yang berasal dari tanaman sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran terhadap pengguna atau penyalahguna serta menimbulkan ketergantungan kepada pengguna psikotropika atau narkotika itu sendiri. Adapun dampak dari pengguna atau penyalahgunaan dari psikotropika ini atau narkotika itu sendiri. Yang pertama itu dampak tidak langsung, di mana beberapa dampak tidak langsung dialami oleh pemakai narkotika. Yang pertama itu membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk penyembuhan pecandu. Dan yang kedua adalah dikucilkan oleh masyarakat dan bersikap antisosial. Dan yang ketiga adalah kesempatan belajar atau minat belajar akan hilang dan akan dikeluarkan dari sekolah maupun kampus. Dan yang keempat itu tidak dipercaya lagi oleh masyarakat dan bisa saja dicobloskan ke dalam penjara jika penyalahguna atau pengguna narkotika ini didapatkan atau ketahuan oleh masyarakat. Adapun dampak langsung pemakaian atau ketergantungan terhadap psikotropika atau narkotika itu sendiri. Yang pertama adalah menyebabkan gangguan pada kesehatan tubuh pengguna atau pecandu. Dan yang kedua itu menyebabkan gangguan kejiwaan atau mental pengguna. Dan yang ketiga adalah bisa saja membuat seseorang untuk bunuh diri. Dan yang keempat menyebabkan melakukan tindakan kriminal. Adapun politik hukum dalam undang-undang psikotropika atau narkotika ini, itu di mana kita telah melihat banyaknya dampak dari penyalahgunaan narkotika itu atau narkoba itu. Maka pembentukan suatu politik hukum dalam undang-undang psikotropika itu sangatlah penting, di mana keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum dengan pelaksanaan dari politik hukum dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan, di mana paradigma Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1967 tentang narkotika mengalami perubahan kemudian diwujudkan kembali pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang di mana undang-undang ini menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitas medis dan sosial. Di mana juga pada pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merumuskan tentang pengaturan dalam tataran edukasi, di mana hakim memutuskan dan memerintahkan pelaku melakukan rehabilitas jika pecandu narkoba terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengakomodir konsep restoratif justice dalam paradigma pemidanaannya. Beberapa dasar hukum yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana narkotika. Yang pertama itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dan yang kedua adalah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan atau Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika pada tahun 1988. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Dalam undang-undang ini terlampir mengenai prekursor narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis prekursor narkotika. Dan selain itu, pada pasal ini juga atau undang-undang ini diatur mengenai sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika. Undang-undang ini juga dibuat untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahguna dan peredar gelap narkotika yang diatur mengenai pemberatan sanksi pidana di dalam baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara selama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberantasan ini atau pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika yang digunakan oleh pengedar atau pecandu. Di dalam pasal 3 ayat 1 juga tentang peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang cara penanganan tersangka atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitas, menjelaskan bagaimana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Itulah penjelasan saya mengenai politik hukum dalam Undang-Undang Psikotropika. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.